Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 4 November 2020. Renungan kita dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perikop Injil pada hari ini dimulai dengan kalimat, "Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya." Memang benar menurut penginjil Lukas, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Sekarang mari kita bayangkan kisah perjalanan ini. Yesus sedang berjalan di depan dan di belakangnya banyak orang berduyun-duyun mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya menuju ke Yerusalem itu tentu memiliki harapan tertentu. Ada yang memiliki harapan secara politis supaya Yesus menjadi raja yang membebaskan mereka, dan ada juga yang memiliki harapan untuk mendengar sabda dan memperoleh kesembuhan. Namun para muridnya sendiri belum sempat berpikir tentang misi gurunya ke Yerusalem. Padahal Yesus sudah memberitakan tentang Paskahnya. Dalam hal ini, ia menderita sampai wafat dan bangkit pada hari ketiga. Ketika Yesus melihat banyak orang yang berduyun-duyun mengikutinya, maka ia menggunakan kesempatan emas ini untuk mengajar mereka dengan memberikan 3 syarat supaya menjadi muridnya yang baik. Karena di luar ketiga syarat ini, maka mereka tidak bisa menjadi muridnya. Manakah ketiga syarat yang diberikan oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya? Yang pertama, keberanian untuk lepas dari ikatan kekeluargaan. Itulah syarat yang pertama, yaitu keberanian untuk lepas dari ikatan kekeluargaan.
Apa dikatakan Yesus tentang persyaratan pertama ini? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tentu saja Yesus tidak bermaksud menghapus perintah Allah yang keempat, yakni hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi di sini Yesus menekankan yaitu pentingnya seorang murid memiliki komitmen untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Pengikut yang sepenuh hati itu tidak akan memperhatikan ikatan manusiawi seperti kekerabatan sampai pada tingkat yang lebih tinggi, yakni kehilangan nyawa demi Yesus Kristus. Jadi relasi kekerabatan itu tetap ada, tetapi janganlah itu menjadi utama sehingga menghalangi relasi ilahi dengan Tuhan dan kerajaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, persyaratan yang kedua yaitu keberanian untuk serupa dengan Yesus tersalib. Apa dikatakan Yesus dalam Injilnya pagi ini? Ia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perkataan ini sudah diungkapkan Yesus sebelumnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Persyaratan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu keberanian untuk memiliki sikap lepas, bebas terhadap harta duniawi. Ia berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Untuk menjadi muridnya, Yesus menghendaki supaya orang memiliki sikap lepas bebas terhadap harta yang fana di dunia ini. Yesus sudah mengetahui titik kelemahan para muridnya, karena di mana hartanya berada, hati mereka juga ada di sana. Ketiga syarat ini menjadi murid Yesus masih aktual, masih hangat hingga saat ini. Bagi kita saat ini, ketiga syarat untuk menjadi muridnya masih tetap hangat, aktual, dan menantang. Kenapa menantang, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Banyak orang tidak berani melayani Yesus di dalam pelayanan gereja karena tidak diizinkan oleh keluarga. Anak-anak tidak diizinkan mungkin oleh orang tua karena takut anaknya tidak pulang ke rumah atau habis waktu untuk bermain-main di luar. Demikian juga suami dan istri tidak saling mendukung dan tidak saling mengizinkan. Inilah yang terjadi saat ini menjadi pelayan Yesus, salah satu persyaratan untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak cukup melayani Tuhan Yesus di dalam gereja dengan memberi sumbangan materi, membersihkan gereja, mengatur bunga di altar, dan lain sebagainya, tetapi melayani dengan kehadiran untuk membentuk sifat gereja yang ada di gereja kita, yaitu sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang merupakan ciri khas gereja kita, gereja Katolik. Murid yang setia memikul salib seperti Yesus sendiri demi kebahagiaan dan keselamatan sesama.
Jangan mengeluh kalau salib kita berat, karena salib Yesus lebih berat dari yang kita pikul sekarang ini. Murid yang setia tidak terikat pada harta duniawi. Tapi masih banyak orang yang membenarkan dirinya untuk tetap bekerja mencari uang sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Hidup sebagai pengikut Kristus berarti apa yang dihayati dan dikehendaki Yesus haruslah kita ikuti dengan sepenuh hati. Inilah makna terdalam untuk mengikuti Yesus secara setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang menjadi pengikut Yesus yang setia dengan persyaratan yang 3 tadi memang sulit dan menjadi suatu tantangan. Tapi kalau kita tetap mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita, menuntun hidup kita sehari-hari, dengan keterbatasan waktu kita akan dapat melayaninya melalui pelayanan kita kepada sesama dan untuk gereja. Semoga kita dimampukan. Amin.